Selamat berjumpa kembali dengan saya, Catur Darmayanto, pada teknologi pengolahan gula. Kali ini saya akan membahas tentang stasiun penguapan. Dan pada pembahasan stasiun penguapan akan dibagi dalam beberapa part, dan untuk part 9A akan dijelaskan gambaran serta teori seputar proses penguapan. Yang perlu diketahui yang selanjutnya, pelaksanaan proses penguapan yang ada di pabrik gula. Dari part sebelumnya telah diketahui bahwa nira jernih hasil proses pemurnian mempunyai kandungan air berkisar antara 80% sampai dengan 85%. Sehingga untuk mendapatkan gula atau sukrosa dalam bentuk kristal, maka air yang terkandung dalam nira harus diuapkan. Dan proses penguapan pada pabrik gula dilaksanakan dengan memanaskan nira jernih dalam bejana tertutup. Tidak seperti pada pembuatan gula merah yang proses penguapannya menggunakan bejana terbuka. Penguapan atau evaporasi. Secara teori, penguapan merupakan salah satu proses pemisahan bahan dari campurannya dengan cara pendidihan, di mana pada proses penguapan terjadi peristiwa perpindahan panas ke dalam suatu cairan atau larutan. Selanjutnya, diikuti peristiwa menguapnya sebagian dari pelarut dan akhir dari proses penguapan ini diperoleh larutan atau cairan dengan konsentrasi zat terlarut lebih tinggi atau diperoleh larutan yang lebih pekat dibanding dengan larutan sebelum diuapkan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka beberapa hal yang terkait dengan proses penguapan adalah sebagai berikut. Pertama, larutan, yaitu suatu campuran yang terdiri dari zat terlarut. Dalam hal ini merupakan zat yang tidak mudah menguap, yang bercampur dengan zat pelarut yang mudah menguap. Dalam kenyataannya, banyak campuran yang menggunakan air sebagai pelarut. Namun demikian, ada juga campuran lain yang menggunakan pelarut cairan selain dari air. Kedua, uap merupakan hasil dari proses evaporasi. Biasanya uap dari proses evaporasi hanya terdiri dari satu komponen pelarut. Namun, apabila uap hasil evaporasi misalkan terdiri dari beberapa komponen, umumnya tidak dilakukan usaha untuk memisahkan komponen-komponen tersebut, seperti yang dilakukan pada proses distilasi. Jadi, uap hasil evaporasi bukan merupakan tujuan dari pemisahan. Ketiga, dalam proses penguapan atau evaporasi, produk yang ingin dihasilkan yaitu zat cair atau larutan dengan konsentrasi tinggi atau pekat. Sedangkan uap yang dihasilkan pada proses penguapan dimanfaatkan untuk media pemanas pada peralatan lainnya, atau bila mana tidak dimanfaatkan, uap ini dibuang. Pada teknologi pengolahan gula, proses penguapan atau evaporasi dilaksanakan pada stasiun penguapan yang bertujuan mendapatkan larutan nira yang memiliki konsentrasi sukrosa yang tinggi atau pekat yang didapat dari menguapkan larutan nira encer hasil proses pemurnian. Larutan nira encer hasil proses pemurnian terdiri dari air sebagai pelarut atau solvent yang memiliki sifat volatil atau sifat mudah menguap, dan bagian lain berupa zat terlarut atau solut yang memiliki sifat non-volatil atau sifat tidak mudah menguap. Sehingga pada proses akhir penguapan diperoleh nira pekat yang mendekati larutan jenuhnya
atau dikenal dengan sebutan nira kental atau think juice. Pada teknologi pengolahan gula, untuk memisahkan kristal gula dari larutan dilakukan dengan dua tahapan proses penguapan, yaitu tahap pertama yaitu penguapan yang dilaksanakan pada stasiun penguapan atau evaporator dengan tujuan untuk menaikkan konsentrasi nira sehingga diperoleh nira kental atau nira pekat yang memiliki nilai kelarutan gula mendekati titik jenuhnya. Dari rangkaian pan penguapan atau evaporator pada industri gula dihasilkan nira pekat yang selanjutnya digunakan sebagai bahan yang akan dikristalkan pada proses kristalisasi. Sedangkan uap nira yang digunakan sebagai media pemanas pada pan penguapan berikutnya atau media pemanas pada peralatan yang lain, misalnya seperti pemanas nira atau pan masak atau vakum pen, sedangkan uap nira dari badan terakhir dari rangkaian pan penguapan dikondensasikan pada peralatan kondensor dan terbuang keluar pabrik bersama air jatuhan kondensor. Tahap kedua yaitu merupakan penguapan lanjutan yang dilaksanakan pada peralatan pan masak atau vakum pen, di mana pada proses ini akan dihasilkan kristal gula bercampur dengan larutan atau strup yang dikenal dengan nama magma atau juga disebut quid atau juga disebut masquid. Cara pemasukan umpan atau feed pada evaporator. Berdasarkan teori, terdapat beberapa cara pemasukan umpan atau method of feeding yang akan masuk ke dalam pan penguapan. Di antaranya, pertama, pemasukan umpan cara forward feed atau disebut concurrent feed, yaitu cara pemasukan umpan atau feed ke evaporator yang searah dengan media pemanasnya, di mana bahan yang akan diuapkan dan media pemanas sama-sama masuk evaporator, dimulai dari evaporator badan pertama, dan selanjutnya kedua bahan sama-sama masuk ke badan berikutnya, hingga produk larutan pekat keluar pada badan terakhir. Cara pemasukan umpan dengan metode forward feed digunakan pada bahan yang akan diuapkan, di mana bahan tersebut memiliki kandungan zat terlarut yang tidak tahan terhadap suhu tinggi. Oleh karena itu, pada teknologi pengolahan gula, cara forward feed direkomendasikan untuk proses penguapan dari nira yang mengandung sukrosa, di mana kita ketahui bahwa sukrosa memiliki sifat pada suhu tinggi akan terurai atau terinversi menjadi glukosa dan fruktosa. Kedua, cara pemasukan umpan dengan cara backward feed atau disebut countercurrent feed, yaitu cara pemasukan umpan atau bahan yang akan diuapkan berlawanan arah dengan pemasukan media pemanas. Sebagai gambaran, feed atau umpan masuk evaporator pada evaporator badan terakhir, sedangkan media pemanas masuk dari badan pertama. Dengan metode ini, larutan pekat relatif akan masuk pada badan evaporator yang memiliki suhu lebih tinggi. Metode backward feed sebenarnya memiliki efisiensi sistem ekonomi yang lebih tinggi bila dibanding dengan sistem forward feed. Namun, metode ini sangat tidak direkomendasikan untuk proses penguapan nira karena sifat dari sukrosa yang tidak tahan pada suhu tinggi. Ketiga, cara pemasukan umpan
secara paralel feed, yaitu cara pemasukan feed atau umpan di setiap badan evaporator. Begitu juga dengan hasil produknya dikeluarkan pada setiap badan. Sedangkan media pemanas masuk ke dalam badan pertama dan uap hasil badan pertama digunakan sebagai media pemanas pada badan berikutnya. Begitu seterusnya sampai kepada evaporator badan terakhir. Metode parallel feed biasanya digunakan pada feed atau umpan yang cukup pekat dan produk yang keluar diharapkan segera menjadi kristal. Dan metode ini juga sangat tidak direkomendasikan untuk proses penguapan nira. Sebagai gambaran, berikut contoh metode pemasukan umpan atau feed pada pan penguapan yang menggunakan 3 buah badan evaporator yang dioperasikan secara seri. Metode feed forward. Pada metode ini, media pemanas dan bahan yang akan diuapkan sama-sama masuk pada evaporator badan pertama, dan produk akhir dari kedua bahan tersebut sama-sama keluar pada badan ketiga. Dari gambar sketsa, dimisalkan larutan pada badan pertama memiliki suhu sesuai titik didih larutan atau T1, maka suhu ini lebih besar dibanding dengan suhu pada badan kedua yang besarnya T2. Begitu seterusnya, suhu badan kedua sebesar T2 akan lebih besar dibanding dengan suhu badan ketiga yang besarnya T3. Sedangkan untuk tekanan uap masing-masing badan penguapan juga demikian. Sehingga apabila tekanan ruang uap pada badan pertama besarnya 1 atmosfer absolut, maka tekanan di ruang uap badan kedua dan badan ketiga akan memiliki tekanan di bawah 1 atmosfer absolut, atau dapat dikatakan pan penguapan ini beroperasi pada kondisi vakum. Oleh karena itu, pada operasional penguapan dengan metode ini perlu dilengkapi dengan peralatan unit penghampaan. Dan dari hasil penelitian telah diketahui bahwa pada metode forward feed, makin banyak badan atau efek yang digunakan, maka proses penguapan bahan akan semakin efisien dalam hal penggunaan steam pemanas. Metode backward feed. Pada metode ini, larutan bahan yang akan diuapkan masuk evaporator pada badan ketiga yang memiliki suhu terendah. Selanjutnya, produk yang dihasilkan akan keluar pada badan pertama dengan konsentrasi yang semakin pekat dengan suhu yang lebih tinggi. Karena pada evaporator badan pertama, media pemanas ini mulai dimasukkan. Pada cara ini, perjalanan bahan yang akan diuapkan masuk dari badan ketiga yang bertekanan rendah, selanjutnya bergerak menuju badan pertama yang memiliki tekanan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pada operasional sistem feedback backward ini diperlukan pompa pada setiap badannya. Komponen dasar dari suatu evaporator adalah sebagai berikut. Tromol atau kalandria yang berfungsi sebagai alat penukar panas atau heat exchanger yang memindahkan panas dari media pemanas, dalam hal ini steam atau uap nira, ke nira yang akan diuapkan dengan cara kontak tidak langsung, sehingga pelarut air yang ada pada nira akan menguap. Kondisi operasi vakum dimaksudkan
untuk membuat titik didih nira tidak terlalu tinggi guna menjaga kualitas sukrosa yang terkandung dalam nira tidak rusak. Ingat, sukrosa pada suhu tinggi akan terurai menjadi monosakarida, bahkan apabila panas berlangsung cukup lama, bisa terjadi proses terbentuknya karamel yang sangat dihindari dalam pengolahan gula. Vapor separator atau instrumen separator merupakan peralatan yang dipasang pada dom atau penutup pan penguapan yang berfungsi mengembalikan percikan nira yang mungkin ikut bersama uap air ke badan penguap lainnya atau ke kondensor. Perlu diketahui, Nuldir dalam penelitiannya mengestimasikan bahwa kehilangan nira akibat instrumen atau percikan yang ikut uap nira kira-kira 3% dari jumlah nira, dan dengan adanya instrumen separator diharapkan kehilangan ini turun menjadi kurang lebih 0,1%. Kondensor merupakan suatu bejana tertutup di mana di dalam bejana terjadi kontak antara uap air dan air pendingin, sehingga bejana ini berfungsi mengkondensasikan atau mengubah steam atau uap nira menjadi cairan atau mengembun. Dan dengan proses pengembunan tersebut, tekanan menjadi hilang atau sekaligus berfungsi sebagai vacuum source. Sekian, sudah dibahas proses penguapan pada stasiun penguapan secara singkat. Untuk selanjutnya, pada part 9b akan dijelaskan konstruksi dari pan penguapan yang umum digunakan pada pabrik gula di Indonesia. Terima kasih.